Kilas sejarah hari ini, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa dugaan korupsi 7 yayasan. Mantan Presiden Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pada 3 Agustus 2000. Dia ditetapkan terdakwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan 7 yayasan yang didirikannya. 7 yayasan tersebut adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia pada 12 Maret 1967. Ia menggantikan Presiden Soekarno yang diberhentikan dari jabatannya pada 22 Juni 1966 dalam sidang umum keempat MPRS. Dikutip dari visual interaktif Kompas, salah satu kontroversi yang dialami Soeharto adalah dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ia lakukan. Soeharto disebut mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan diri dan keluarganya. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995 berisi aturan agar para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri miliknya. Setelah Soeharto lengser dari posisi Presiden, penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkannya mulai dilakukan. Berikut kronologi pemeriksaan kasus tersebut. Kejaksaan Agung mulai menelusuri kasus penggunaan uang negara oleh 7 yayasan milik Soeharto pada 1 September 1998. Tim kejaksaan menemukan indikasi penyelewengan dana dan memeriksa tanah peternakan Tapos milik Soeharto. Pada 2 Desember 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 yang isinya memerintahkan untuk mengusut harta Soeharto. Hasil pemeriksaan menemukan, yayasan yang didirikan Soeharto memiliki kekayaan mencapai 4,014 triliun rupiah. Soeharto juga diketahui memiliki 72 rekening bank atas namanya dengan deposito 24 miliar rupiah, uang 23 miliar rupiah di rekening BCA, dan tanah 400.000 hektar atas nama keluarga Cendana. Orang terdekat Soeharto yakni Bob Hasan, Kim Yohanes Mulia, dan Dedi Darwis, serta putri sulungnya Siti Hardianti Rukmana ikut diperiksa atas kasus ini pada awal tahun 1999. Namun, pada 11 Oktober 1999, Kejagung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus dugaan korupsi Soeharto karena tidak mendapatkan bukti. Jaksa Agung Marzuki Darussaman mencabut SP3 tersebut pada 8 Desember 1999. Pengajuan pihak Soeharto agar penyelidikan dihentikan juga ditolak. Kejagung memanggil Soeharto untuk diperiksa sebagai tersangka pada 14 Februari 2000. Namun, ia tidak hadir dengan alasan sakit. Akhirnya, pada 31 Maret 2000, ia dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan dana atas yayasan sosial didirikannya. Soeharto seharusnya diperiksa pada 3 April 2000 tapi ditunda karena alasan sakit. Soeharto dikenakan tahanan rumah sejak 29 Mei 2000. Aset dan rekening yayasannya disita pada 15 Juli 2000.